Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyajikan video sebagai tugas saya di modul 1.4, yaitu aksi nyata tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Afan Ghafur dari SD Negeri 1 Kembang Bau, calon guru penggerak angkatan 10, yang mana di sini saya dibimbing oleh Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Ana, dan Bapak Pengajar Praktek, yaitu Bapak Iwan. Dalam rangka penyebaran pemahaman kepada rekan guru SD Negeri 1 Kembang Bau, berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua Gugus 3 yang pada hari ini beliaunya berhalangan ada acara dinas, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, rekan-rekan guru, teman sejawat Segugus 03 Kecamatan Kembang Bau. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, khususnya kita sebagai seorang tenaga pendidik, seorang guru mempunyai tugas untuk mendidik anak-anak didik kita. Semua itu dengan adanya nikmat dari Allah, kita diberi kelonggaran kesehatan, kita bisa melaksanakan tugas kita masing-masing dengan maksimal. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada panjenengan semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan dari Ketua Gugus 03 dalam rangka pengimbasan, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif terkait tugas saya pribadi, yaitu sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 1 Kembang Bau, Kabupaten Lamongan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mengawali kegiatan kita, marilah kita sejenak berdoa agar nanti apa yang bisa saya sampaikan, apa yang bisa panjenengan dapat, bisa menjadikan atau membawakan manfaat dan barokah bagi kita semua. Al-Adiyah Al-Fatihah. Terima kasih untuk mengawali kegiatan kita. Biar tidak tegang ya, karena kita buat kegiatan kita ini nanti setengah santai, menyenangkan, jangan terlalu tegang. Karena apa? Karena nanti insya Allah Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu guru yang hebat pasti sudah istilahnya menebak apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Lihat judulnya saja, pasti semua saya sudah tahu. Ya, sudah tahu budaya positif. Pasti nanti nanti yang disampaikan terkait perilaku budaya positif. Nah, misalnya seperti itu. Sudah meraba-raba. Itulah bukti bahwa semua adalah guru yang hebat. Baik Bapak Ibu, agar nggak tegang ya, saya ajak untuk merefresh dulu kegiatan kita dengan kegiatan SPG. Nanti tolong Bapak Ibu ikuti ya,
nanti ada instruksi dari saya. Ya, instruksinya nanti gugus 03 kembang bau bisa. Nah, itu instruksinya ya. Nanti perintah apa yang akan saya sampaikan ke panjenengan harus konsentrasi. Ya. Bisa dicoba? Bisa coba? Coba sekarang. Semangat pagi, 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 luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Baik. Nah, saya ajak untuk speakingnya. Ya. Kita coba ya, kita coba. Gugus 03 kembang bau bisa pegang kepala. Alhamdulillah. Turun. Nah, bisa ya. Nanti tulisnya seperti itu. Gugus 03 kembang bau bisa pegang telinga, pegang hidung. Jauh. Konsentrasi. Konsentrasi. Gugus 03 kembang bau bisa pegang mata. Gugus 03 kembang bau bisa pegang telinga, pegang pikir. Pak Robi. Yang itu dulu ya. Ya, Mas ada yang lain sudah konsentrasi. Jadi tunggu instruksi dulu. Instruksi apa? Gugus 03 kembang bau bisa pegang kepala, pegang telinga. Berarti kalau nggak ada instruksi jangan pegang telinga. Itu ya. Baik Bapak Ibu, insya Allah semua sudah siap konsentrasi karena Bapak Ibu semua adalah Bapak Ibu guru yang hebat. Materi nanti ya, yang saya sampaikan adalah penyebaran pemahaman, penerapan, pengalaman budaya positif. Nah, ini adalah merupakan salah satu tugas dari saya, Afan Bakur SPD dari SD Negeri 1 Kembang Bau, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lamongan, tugas modul 1.4. Jadi tugas modul 1.4 pada aksi nyata. Nah, Bapak Ibu ya, terkait dengan budaya positif, panjenengan semua sudah tahu ya contoh-contoh budaya positif. Coba mohon salah satu dari kita coba berikan contoh budaya positif yang sudah ada di lembaga kita masing-masing. Apa contohnya? Coba barangkali Pak Rutin, monggo. Salah satu contoh budaya positif di SD 1 Kembang Bau, misalnya setiap melakukan kegiatan pasti melaksanakan doa. Itu salah satunya, melaksanakan doa. Terima kasih. Jadi berdoa sebelum kegiatan dimulai atau sebelum kegiatan yang lain, salah satu contoh. Barangkali yang lain ada yang mau menambahkan? Monggo Pak Robin. Monggo Pak. Terima kasih. Kalau di SDM kami, SDM Malobang itu membudayakan membuang sampah pada tempatnya sebelum masuk kelas. Bagus, terima kasih. Nah, termasuk peduli lingkungan, ya peduli lingkungan itu juga budaya positif. Banyak budaya positif yang lain, termasuk kalau di kelas mendengarkan Bapak Ibu guru yang sedang menyampaikan materi itu bagi anak-anak. Bagi gurunya bagaimana? Bagi gurunya juga perlu budaya positif. Perlu apa tidak kira-kira? Perlu ya. Jadi budaya positif itu di sebuah lembaga itu semuanya
baik Bapak Ibu guru maupun siswanya. Maka di sini budaya positif sangat penting. Budaya positif sangat penting. Nah, mengapa budaya positif itu penting? Ya, karena dengan budaya positif itu dapat menumbuh kembangkan karakter dan sikap-sikap positif sehingga tercipta rasa aman, nyaman bagi murid untuk mengembangkan minat dan bakatnya sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini yang sekarang, ya dan sekarang saja, sebenarnya sejak dulu harus diterapkan terkait budaya positif itu. Karena apa? Karena di dalam sebuah lembaga, ya, di situ ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah, ada komite, itu semuanya menginginkan suasana lembaga itu aman, nyaman, apalagi di dalam kelas, kelas, otomatis juga sangat dibutuhkan. Karena apa? Agar kegiatan KBM itu bisa berjalan lancar. Coba bayangkan, umpama di situ ya, dalam sebuah kelas ada salah satu saja anak yang kalau diajar itu selalu membuat gaduh, ya, usil sendiri ganggu temannya, gimana yang terjadi? KBM tidak bisa berjalan lancar. Teman yang lain merasa apa? Tidak nyaman dalam belajar. Nah itu, maka itu sangat penting, ya. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah tersebut, di lembaga kita masing-masing. Ya, budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, ya, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ini harus dari semua ini, ya, ini harus dikuasai oleh seorang guru. Ya, insya Allah semua sudah menerapkan hal ini. Tinggal kesinambungan, apa istilahnya? Apa istilahnya, Bu? Istiqomah. Ya. Jadi tidak hanya sehari 2 hari, 1 minggu 2 minggu, tapi terus. Tidak hanya kalau setelah ada bintang, kemudian kita praktek sungguh-sungguh di kelas, diterapkan betul. Tapi setelah lama, hilang lagi. Ya itu kan, itulah sifat manusia. Ya. Nah, maka dari itu, agar kita bisa dikatakan sebagai seorang guru yang baik, harus memiliki kemampuan ini. Nah, dari itu tadi, konsep inti budaya positif yang pertama yang harus kita miliki sebagai seorang guru, ya, perubahan paradigma belajar. 1, ini perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Dari kedelapan ini kita sebagai seorang tenaga pendidik, khususnya sebagai guru, ya, harus bisa, maksudnya menguasai semua konsep inti budaya positif ini. Karena apa? Inilah yang nantinya mengantarkan anak-anak didik kita menjadi anak-anak didik yang memiliki budaya positif yang benar. Nah, ini ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, dari ke-8 ini marilah kita pelajari satu persatu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Tadi kan yang pertama kan itu ya, perubahan paradigma belajar atau pembelajaran dengan paradigma baru. Nah ini sekarang ini pembelajarannya sudah menggunakan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru.
Nah, dalam pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau Bapak semua ada kata-kata berdiferensiasi, nah, insya Allah semua juga sudah mempelajari, karena kita di kurikulum Merdeka ini juga dituntut pembelajaran kita harus berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, sebelumnya mahasiswa mengenal pembelajaran yang berpusat pada siswa, oke, atau pembelajaran yang berpusat pada guru, itu ya. Ada dua itu, coba tolong apa tuh pembelajaran yang berpusat pada siswa? Coba kuis. Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya di sini yang sudah disampaikan Pak Aur tadi sudah mungkin sudah kita lakukan secara tidak sengaja juga. Di sini pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu bagaimana kita menjadikan siswa itu sebagai center. Nah, jadi siswa yang kita jadikan pedoman, kemudian siswa itu yang kita sebagai acuan untuk di kelas. Bagaimana kita memperhatikan siswa? Nanti di sini siswa itu kita ajak mereka untuk menemukan hal baru. Jadi siswa yang melakukan, kemudian siswa juga yang berusaha untuk bagaimana mengembangkan pemikiran mereka. Jadi di sini kita sebagai fasilitator saja. Jadi pembelajarannya berpusat pada siswa. Terima kasih, luar biasa jawabannya. Maka tepuk tangan. Yang lain barangkali yang pembelajaran berpusat pada guru, monggo. Jadi menurut saya kalau pembelajaran yang berpusat pada guru berarti semua kontrol pembelajaran ada di guru. Jadi murid hanya mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan oleh guru dalam pembelajaran. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. Nah, jadi itu tadi yang disampaikan oleh Bu Is sama Bu Ina tadi terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pembelajaran yang berpusat pada guru. Kalau pembelajaran yang berpusat pada guru, murid sebagai objek. Oke, jadi murid sebagai objek. Guru hanya ceramah di depan kelas. Nah, jadi seolah-olah guru itu segala-galanya. Yang itu juga kita semua pernah mempraktekkan. Ya Pak ya? Nah, pernah. Jujur aja pernah. Kalau mempraktekkan berpusat pada siswa, Pancasila juga sudah pernah. Berarti Pancasila itu betul-betul guru yang hebat ya. Kalau yang berpusat pada siswa, berarti segala aktivitas itu ada pada siswa. Guru hanya sebagai pendamping, pembimbing, mengarahkan ya. Jadi murid dikasih permasalahan, murid disuruh untuk mencari solusi memecahkan permasalahan tersebut di dalam sebuah pembelajaran. Nah, sekarang ada pembelajaran berdiferensiasi ya, sesuai dengan kebutuhan murid, karena di dalam sebuah kelas antara murid yang satu dan yang lainnya itu sangat-sangat berbeda. Nah, karakternya berbeda, kebutuhannya juga berbeda. Tidak banyak-banyak. Contoh murid 10 aja, 10 itu bisa jadi setiap anak itu beda-beda. Nah, maka dari itu di dalam paradigma baru ini kita dituntut untuk menggunakan prinsip yang tadi ya,
pembelajaran yang berdiferensiasi, ya. Pembelajaran berdiferensiasi. Terus tujuannya apa? Agar bisa terwujud profil pelajar Pancasila. Di antaranya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini tujuan yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global, ya, karena budaya-budaya yang ada secara umum di negara kita banyak sekali, apalagi secara lokal, budaya lokal di daerah kita. Contoh satu misal di wilayah Kecamatan Kembang Bau, itu wilayah kecamatan. Bawahnya lagi wilayah desa, dusun, itu budayanya sudah beda, kebudayaannya sudah beda. Nah, dengan budaya yang berbeda tersebut, bagaimana nanti kita mewujudkan pembelajaran yang ada di dalam kelas dengan itu tadi, ya. Yang ketiga, bergotong royong. Bergotong royong ini, kalau kita melihat kalimatnya bergotong royong, itu tidak ada kita bergotong royong. Suatu misal di desa ada pembangunan jembatan, pembangunan saluran air, terus masyarakatnya datang bersama berbondong-bondong untuk bersama-sama membuat kerja bakti, ya, kerja bakti. Nah, bukan itu aja, bergotong royong bisa diwujudkan di dalam kelas. Suatu misal dalam kegiatan apa? Pikir kelas, bagus, yang lain diskusi. Loh Pak, kalau diskusi bisa ini dipakai kegiatan, masuk kegiatan gotong royong, karena diskusi dalam sebuah pembelajaran itu butuh, ya, tidak dimanipulasi atau tidak hanya anak yang pandai saja yang memecahkan masalah-masalah pembelajaran, semua dilibatkan dalam forum diskusi. Itu bergotong royong, itu tujuannya. Yang ketiga, kreatif secara otomatis setiap anak dituntut untuk bisa kreatif dalam kegiatan pembelajaran, karena ini sangat penting juga, ya, sebagai bekal mereka nanti menuju masa depannya. Kalau tidak kreatif, bukan pandai saja, ini nggak akan bisa terwujud apa yang diinginkan profil pelajar Pancasila. Ya. Yang selanjutnya, bernalar kritis. Anak pasti punya kemampuan yang lebih, ya, pandai bernalar dalam forum diskusi, dalam kegiatan yang diberi soal-soal pemantik oleh Bapak Ibu guru, pasti bisa. Nah, ini kita gali mereka agar bisa bernalar kritis dan menjadi anak yang berani mengutarakan pendapatnya. Itu yang terpenting. Jangan sampai anak tersebut pandai kreatif, tapi bernalar kritisnya nggak bisa. Ya, gak berani, dia saja takut pada gurunya, jangan sampai. Ya. Yang terakhir, keenam, ya, jadi profil pelajar Pancasila ada 6, mandiri. Mandiri ini termasuk sangat-sangat penting, karena apalagi nanti sudah usia menginjak lulus SMA, usia remaja. Nah, mulai sejak dini dari TK PAUD SD sudah kita latih kemandirian. Gimana Pak kalau di SD cara melatih kemandiriannya, termasuk anak-anak membudayakan nyapu ruangan kelas tanpa harus diperintah. Bapak Ibu guru membuat sebuah keyakinan kelas saja tanpa harus diperintah, anak-anak sudah setiap pagi membersihkan kelas tanpa diperintah Bapak Ibu guru. Nah, itu termasuk mandiri. Nah, miskonsepsi teori kontrol. Nah, ini sering terjadi miskonsepsi teori kontrol. Selama ini kita sebagai seorang tenaga pendidik, sebagai guru, berilusi menganggap bahwa guru mengontrol murid, ilusi guru mengontrol murid. Jadi semua aktivitas siswa itu yang mengontrol guru. Siswa mau bersih-bersih dikontrol gurunya, siswa mau buang sampah diperintah gurunya. Kan seperti itu kan? Kalau nggak seperti itu,
tidak berjalan. Nah, ilusi seperti ini harus kita buang jauh-jauh. Ya, ini adalah sebuah konsepsi teori kontrol. Termasuk yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa penguatan positif, ya, bahwa penguatan positif efektif dan bermakna. Jadi di sini kita memberikan ujian pada anak. Anak-anak diberi penguatan positif itu bisa menjadikan anak tambah semangat. Tidak cukup itu aja. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya. Jadi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kalau anak-anak sudah di situ melakukan kesalahannya, terus kita anak-anak tersebut kita kritik, kita istilahnya kita beri masukan-masukan yang seolah-olah guru itu mengejek atau menjatuhkan anak tersebut di muka umum, itu bisa menguatkan karakter mereka. Jangan. Nah, ini bisa terjadi seketika kok. Umpama ada anak-anak yang melakukan sebuah kesalahan, kita panggil langsung kita kasih kritikan di depan teman-temannya, di hadapan kita. Bisa anak tersebut seketika berubah sikapnya, tapi sehari 2 hari, 1 minggu 2 minggu kembali lagi. Karena itu tadi kita menganggap bahwa apa yang kita berikan pada anak kritikan tadi itu bisa menguatkan karakter mereka, padahal tidak. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berat memaksa. Nah ini kita sebagai guru, khususnya contoh ini saya sendiri ya. Saya sendiri di kelas 6. Yang saya terapkan ya ini kadang ilusi bahwa seorang dewasa berat memaksa. Nah, ini ya, orang dewasa berat untuk memaksa. Nih. Nah, ini pernah saya praktekkan. Jadi anak-anak saya paksa betul juga. Pokoknya sampai pagi harus melakukan gini. Itu bisa nurut. Seolah-olah mereka apa yang kita sampaikan kita kan sebagai orang dewasa. Mereka sebagai siswa, anak kecil otomatis ya. Seolah-olah saya kalau nggak patuh pada Pak Guru, otomatis nanti Pak Guru lebih dewasa dari saya gitu. Kita turut, tapi itu bisa dilakukan juga oleh anak-anak hanya beberapa saat. Kalau sudah tidak ada paksaan dari kita, mereka akan kembali lagi. Nah, begitu juga kita sebagai guru. Satu misal, ibu atau bapak kepala sekolah atau ibu kepala sekolah yang menyampaikan sesuatu kepada kita sebagai seorang guru. Bapak Ibu, untuk besok agar kegiatan pembelajaran di sekolah kita itu lebih maksimal, tolong Bapak Ibu berangkatnya pagi. Nah seperti itu kan manut kita karena yang menyampaikan kepala sekolah secara otomatis. Oke, silakan. Sana. Nah, setelah itu kita sebagai seorang guru manut karena atasan kita sudah memaksakan pada kita untuk berangkat pagi. Lama-kelamaan kalau kepala sekolah nggak mau berani, ya kita berubah lagi. Nah itulah. Jadi miskonsepsi teori kontrol seperti itu harus kita hindari, ya. Hindari. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, jadi paradigma stimulus respon ini kita ubah menjadi pendekatan kontrol. Contoh untuk stimulus responnya, realitas atau kebutuhan kita sama. Itu stimulus responnya. Stimulus respon ya, contoh stimulus respon. Jadi kita menganggap bahwa kebutuhan semua anak itu sama. Nah, kalau di teori kontrol
realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita sebagai seorang guru, kebutuhan kita berbeda, apalagi siswa kita, kebutuhannya juga berbeda-beda. Nah, inilah harus kita ubah. Nah, dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama dalam stimulus respon. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pandangan setiap siswa, pandangan setiap guru itu berbeda-beda. Nah, kalau di stimulus respon menganggap bahwa sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kan gitu. Pokoknya ini kita jadi guru di kelas, pokoknya murid-murid manut aku seperti tadi di kegiatan pembelajaran berpusat pada guru. Siswa harus manut ke gurunya. Itu kan gitu. Nah, stimulus respon seperti itu kita ubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Anak-anak pandangannya beda-beda. Anak datang ke sekolahan, tujuannya mereka belajar di sekolahan, tapi di dalam kelas nanti pola pikirnya pasti beda-beda. Ada anak itu yang hanya 5 menit duduk di kelas itu dengan tenang, nyaman. Setelah 5 menit dia langsung istilahnya nggak betah di kelas. Karena apa? Karena dia punya tujuan-tujuan tertentu. Diajak serius, tidak bisa. Nah, itu ya. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pokoknya murid-murid manut aku seperti tadi di kegiatan pembelajaran berpusat pada guru. Siswa harus manut ke gurunya. Itu kan gitu. Nah, stimulus respon seperti itu kita ubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Anak-anak pandangannya beda-beda. Anak datang ke sekolahan, tujuannya mereka belajar di sekolahan, tapi di dalam kelas nanti pola pikirnya pasti beda-beda. Ada anak itu yang hanya 5 menit duduk di kelas itu dengan tenang, nyaman. Setelah 5 menit dia langsung istilahnya nggak betah di kelas. Karena apa? Karena dia punya tujuan-tujuan tertentu. Diajak serius, tidak bisa. Nah, itu ya. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, anak melakukan kesalahan, kita sebagai seorang guru langsung menjustis mereka. Ini salah, seharusnya gini. Nah, itu tidak boleh. Itu harus kita hilangkan. Nah, ini selama ini kita sebagai guru pasti mengalami atau pernah melakukan hal seperti itu. Saya pribadi juga pernah. Ya. Tapi pada akhirnya malu, cuma malunya itu hanya beberapa saat. Nah, kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Suatu misal di kelas, tadi saya memberikan contoh anak duduk 5 menit sudah kekerasan di pembelajaran. Dia mau sana kemari. Karena dia memiliki tujuan. Nah, itu yang perlu kita gali. Oh, ternyata anak ini di sisi lain harus kita kasih pembelajaran seperti ini. Nah, tadi ya, kembalinya ke pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Ada anak yang bakatnya di olahraga, sepak bola. Diajak pembelajaran di kelas selama 1 jam pelajaran 35 menit. Gak sanggup untuk tenang, gak mungkin bisa. Nah, kita harus bisa mengemas pembelajarannya yang menarik, yang menyenangkan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kalau stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu pandangan di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang bisa merubah, mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri, ya. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal.
Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi di teori kontrol ini kita mengutamakan kolaborasi, baik dengan siswa maupun dengan bapak ibu guru yang lain. Kita jangan menutup diri. Tidak boleh kalau kita di dalam sebuah kelas kita menutup diri, ada siswa kita mengalami atau memiliki sebuah permasalahan, kita membuka diri dalam arti kita harus pendekatan kepada mereka, apa yang mereka inginkan, mencarikan solusi, atau kalau kita sudah dan istilahnya kalau dalam kelas sudah bisa menemukan solusinya, kita sharing, kolaborasi, ini ya, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan bapak ibu guru yang lain. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau yang di teori kontrol, model berpikir menang. Jadi tidak ada menang kalah. Nah, untuk selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif, ya. Disiplin kita semua tahu ya, disiplin apa sih? Coba definisi disiplin bagaimana? Coba, Terima kasih. Disiplin adalah melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan. Berarti orang yang melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan di mana beliau berada, itu namanya disiplin. Misalnya ada aturan dalam berpakaian, aturan waktu. Itu kalau seseorang atau seorang anak ya tidak melaksanakan apa yang sudah ditulis dalam aturan itu, namanya tidak disiplin. Jadi aturan ya, disiplin adalah mematuhi aturan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Opek, luar biasa jawabannya. Baik, jadi tadi Pak Opek mengatakan disiplin mematuhi aturan, sangat baik sekali ya jawabannya. Jadi disiplin tersebut itu adalah tindakan kita kan, tindakan seseorang mentaati peraturan. Kalau sudah bisa mentaati peraturan bisa dikatakan disiplin. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau ribet, ancaman atau hukuman. Nah, jadi penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran mereka tanpa kita memberikan ribet. Selama ini kan kita mengajak siswa kita, murid-murid kita untuk disiplin dengan dibarengi dengan diiming-imingi apa hadiah, gitu kan? Nah, ada ribetnya, ada penghargaannya. Anak-anak nanti kalau anak-anak bisa mengikuti kegiatan dengan baik, dengan benar, bisa menjawab pertanyaan dengan baik, dengan benar, anak-anak akan mendapatkan hadiah dari guru, mendapatkan hadiah dari Pak Guru. Anak-anak kalau nanti anak-anak sampai melakukan sebuah kesalahan, nanti akan mendapatkan hukuman. Nah, selama ini kan seperti itu, pandangan kita kan seperti itu. Nah, disiplin positif itu tujuannya menumbuhkan kesadaran, menyadarkan anak-anak tanpa harus ada imbalan, ada ribet, tanpa harus ada ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita, kita sebagai guru menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini ya, jadi tujuannya di situ mengarah pada perilaku yang lebih baik. Nah, jadi Bapak Ibu Guru, untuk penerapan disiplin ini betul-betul harus kita
sampaikan kepada anak-anak didik kita ya. Ngatur ya? Oke. Ngatur ya? Nah, selanjutnya ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Apa tuh nilai-nilai kebajikan? Jadi nilai kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan di sini adalah sebuah nilai-nilai yang kita sepakati bersama. Ya. Nah, contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Kalau di profil pelajar Pancasila, tadi saya sampaikan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, berakhlak mulia, mandiri, bertahan kritis, berbineka tunggal, bergotong royong, kreatif. Kalau di PIP primer ya program sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Itu termasuk juga nilai-nilai kebajikan. Kalau di keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini semua adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan. Sekarang di pembelajaran berdiferensiasi itu kita mempelajari tadi profil pelajar Pancasila, ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbineka tunggal, global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk kebutuhan dasar manusia, setiap manusia baik itu orang dewasa, anak-anak memiliki kebutuhan dasar, bahwa kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini setiap siswa pasti memiliki kebutuhan dasar. Maka dari tadi setiap siswa memiliki tujuan masing-masing karena sesuai dengan kebutuhan, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan dasar manusia kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kesenangan. Ini ya. Jadi contohnya bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Dari kelima kebutuhan dasar ini semua dimiliki oleh manusia, termasuk guru dan peserta didik. Nah, apalagi kita sebagai seorang tenaga pendidik, seorang guru harus betul-betul memahami kebutuhan dasar anak yang kita pahami. Ya, kebutuhan dasar siswa ini betul-betul kita pahami. Jadi kadang ada anak yang di situ di kelas itu nggak mau nanteng kalau pada saat kegiatan belajar mengajar, karena dia kita harus memahami kebutuhan dasar mereka terkait dengan kesenangan, karena dia memiliki kebutuhan dasar bermain tadi. Nah, dari kebutuhan dasar nanti kita bisa membawa anak-anak ke pembelajaran yang sangat bagus, sangat baik ya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ya. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada dua, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik secara otomatis dari luar, ya, dari luar X. Jadi ya, contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Itu motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik yang lain untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu motivasi kita pada anak-anak yang dari luar. Kalau intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, muncul dari jalan dirinya masing-masing terkait perilaku anak. Jadi perilaku anak itu ada yang anak berperilaku tadi ingin berperilaku itu ingin mendapatkan penghargaan dari gurunya, itu motivasi ekstrinsik. Ya. Ada anak yang melakukan hal tertib, disiplin, tujuannya untuk menghindari hukuman dari bapak ibu guru, itu juga motivasi ekstrinsik, karena ada sesuatu yang mengikat mereka. Kalau intrinsik, muncul dari dirinya, oh walaupun saya tidak dikasih penghargaan bapak ibu guru, saya nggak dikasih penghargaan bapak ibu kepala sekolah, saya akan bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu motivasi intrinsik, muncul dari dalam diri kita masing-masing. Nah, ini ya. Selanjutnya, aspek motivasi perilaku manusia. Ya, aspek motivasi perilaku manusia ini ada tiga aspek. Yang pertama hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman, ya, aspek hukuman, tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga bersifat satu arah. Yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, jadi kita berikan motivasi kepada manusia, kepada anak, khususnya peserta didik, berupa hukuman. Hukuman itu dikatakan hukuman itu sifatnya seketika. Suatu misal ada anak yang ramai dalam kelas, waktu kita belajar, tahu-tahu anak ramai itu panggil, sini cepat, langsung suruh keluar. Wes, daripada ramai di luar aja, dan sampai bisa nyaman di luar, teman-teman juga nyaman. Itu juga kategori hukuman. Nah, itu salah satu contoh. Kita sebagai seorang pendidik upayakan jangan pakai yang aspek motivasi hukuman itu. Ya. Atau langsung anak dipanggil suruh maju berdiri di depan kelas sendiri. Nah ini. Nah, karena apa? Terkadang seorang guru tenaga pendidik itu betul-betul jengkel kepada siswanya, dan ini juga pernah saya lakukan, apalagi di kelas atas ya, kelas 3, ya 4, 5, 6. Kalau betul-betul ada anak yang menjengkelkan, dikasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali wis gak no, otomatis muncul kita itu aspek motivasi perilaku yang kita terapkan di hukuman ini. Ya, secara otomatis itu ada. Nah, dengan adanya kita tahu teorinya seperti ini, maka marilah kita berupaya untuk merubahnya. Saya pernah upacara, pada saat upacara bendera, anak-anak gak bawa topi, gak bawa dasi, langsung saya sebut namanya Ibra dan lain-lain, saya suruh maju di depan teman-temannya pada saat upacara. Nah, ternyata itu di aspek motivasi perilaku terkait masuk pada hukuman tidak boleh dilaksanakan oleh seorang guru. Terus gimana Pak? Sekarang anak-anak itu sulit untuk diarahkan. Jadi kita harus memakai pendekatan teori kontrol yang apa yang harus kita lakukan nanti selanjutnya akan kita baca. Konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Anak itu bisa tertib, disiplin dengan diawasi terus kalau guru ini. Nekat diawasi guru ini, gak belum tertib. Itu bisa kita laksanakan sehari 2 kali, ya, sehari 2 hari, 3 hari bisa. Kalau murid itu terlepas kontrol dari kita sebagai guru, otomatis kalau tidak ada guru
pasti kembali lagi. Itu ya. Yang ketiga restitusi. Nah ini yang nantinya bisa kita terapkan. Ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut, lebih detail lagi ya. Jadi upayakan untuk konsep aspek hukuman konsekuensi ini dua ini kita tinggalkan, kita pakai yang restitusi. Dukung oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, termasuk pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan mendukung, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini yang nanti faktor ketergantungannya sih, ya. Jadi pengaruh jangka panjang dan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Setelah itu penghargaan merusak. Ini akan terjadi nanti. Ya, kita memberikan penghargaan pada anak, penghargaan di sini bisa merusak hubungan, dan tidak efektif, mengurangi ketepatan, tidak tepat sasaran, merusak hubungan kalau bisa. Sebenarnya anak tersebut dalam satu kelas itu bisa antara satu dan yang lain satu bangku, asal mulanya rukun, kerjasama bagus, rukun. Satu kita kasih penghargaan, otomatis anak yang satu iri, pasti terjadi itu. Nah, akhirnya apa? Nah ini merusak hubungan antara teman yang satu dan yang lainnya. Kalau kita memberikan penghargaan kepada anak, semua kita hargai, baik anak itu pandai, anak itu kreatif atau dan lain sebagainya atau tidak, semua kita beri penghargaan. Karena itu tadi menghindari hal-hal yang seperti ini ya. Selanjutnya bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat ada beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan pada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah ini tadi saya sampaikan. Jadi kalau kita memberikan pengakuan pada anak, penghargaan pada anak, kita pakai ini ya, secara khusus. Kalau misal panggil anak tersebut diajak ngobrol-ngobrol, kamu begitu hebat, semangat lagi belajar, seperti itu ya, seperti itu. Ya. Terus selanjutnya, ini ada tindakan guru, ya, tindakan guru. Mohon minta tolong dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tolong ini dibaca kemudian dengan cermati masuk hukuman atau konsekuensi. Nah, tadi kan saya beri contoh masuk hukuman atau konsekuensi. Coba kita cermati dulu, nanti ada beberapa saya minta jawab ya. Nah, coba. Sudah? Kalau sudah, tolong Pak. Nah, untuk yang pertama dulu aja. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ya, masuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman sebenarnya. Hukuman. Terima kasih. Monggo yang lain. Bu. Ya. Ayo. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Terima kasih. Monggo. Bu Linda. Ayo Bu Linda. Yang ketiga, murid meminta untuk pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Terima kasih. Bu Haji.
kembalikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman Pak. Hukuman. Yang lain? Yang lain tinggal tiga. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu masuk konsekuensinya. Tinggal satu, Bu. Maka memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran juga termasuk. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Baik, Bapak Ibu sudah menjawab apa yang sudah dijawab terkait dengan tindakan guru, ya itu masuk hukuman atau konsekuensi. Nah jadi yang pertama masuk hukuman, yang kedua masuk hukuman, yang ketiga masuk hukuman, yang keempat menggantikan kertas masuk konsekuensi, membersihkan tumpahan juga konsekuensi, murid disuruh mengenakan sepatu seharian hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, konsekuensi. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu. Baik, itu ya. Jadi tindakan guru yang sudah dilakukan tadi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi ini ya. Jadi hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Bedanya di situ. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman sifatnya paksaan. Yang konsekuensi stimulus tanggapan. Yang hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Yang hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, itu ya. Yang terakhir marah merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini perbedaannya. Nah, yang materi selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Nah, ini apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru dalam menangani sebuah permasalahan anak-anak kita pada posisi kontrol apa? Ini ada 4-5 ya. Menghukum, membuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Ini ya harus nanti yang pasti Panjenengan semua lakukan. Dan nanti dari kelima ini mana yang seharusnya kita tinggalkan dan mana yang kita pakai. Nanti akan kita pelajari dari posisi kontrol seorang guru. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Pada saat ada kasus ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini termasuk penghukum. Posisi kontrol kita sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini berarti kita ini sebagai memposisikan kita sebagai penghukum. Kalau membuat merasa bersalah, kita mengeluarkan kalimat berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu sengaja mengecewakan Bapak Ibu. Ini posisi kontrol membuat merasa bersalah. Panjenengan semua bilang seperti ini, mengutarakan kalimat seperti ini, itu si anak, siswa itu sudah merasa salah. Padahal hanya mengeluarkan kata-kata seperti ini. Ya. Apalagi yang ini, hormat pada bendera 1 jam, ini menghukum kalau membuat merasa bersalah. Padahal sekolah kalimat ini kan sudah harus, tapi ini membuat merasa bersalah. Di posisi kontrol kita. Ini
Contoh yang lain ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kita memposisikan sebagai teman. Ayo dong, kita ikuti aturan sekolah. Tolong Bapak Ibu bantu Bapak Ibu sekali ini ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Merasa anak-anak kita ajak sebagai teman kita. Ada kata-kata, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu. Mereka kita rangkul, kita ajak sebagai teman, posisi kontrolnya. Ini contoh yang lain sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut, ya beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi. Ini sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Jadi anak kita bilang seperti itu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Itu kita memantau anak tersebut melanggar peraturan. Posisi kontrol ya. Nah ini yang terakhir, manajer. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini posisi kita sebagai manajer ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Ini yang nanti harus kita pakai sebagai seorang pendidik. Ya, memang sulit kita menerapkan seperti ini sulit. Ya. Tapi kita berupaya mencoba sedikit demi sedikit. Nah ini keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan sekolah? Selama ini kan kamu tidak tahu pada aturan sekolah, kan gitu kita sebagai seorang guru. Ya, yang kita lakukan. Padahal kalau keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, nah, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Kalau keyakinan kelas seperti itu, kalimatnya sedikit tapi mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nih, ini kemarin contoh-contoh yang saya sampaikan di kelas 6 ya. Saya ajak mau lulus, saya ajak untuk membuat keyakinan kelas. Karena selama ini jujur aja, saya ngajar di kelas 6 belum pernah membuat keyakinan kelas gimana. Adanya sudah peraturan aja, tata tertib digagalkan, suruh baca atau dibacakan Pak Guru pada awal semester kita aja. Nah sekarang kita coba buat keyakinan kelas. Ini contohnya. Kemarin hasilnya ini satu persatu maju menulis, membuat kesepakatan. Kita simpulkan. Kita sebagai seorang guru mendampingi. Nah, sudah menyimpulkan hasil kesepakatan kelas. Termasuk ini ada 1 sampai 8 ini. Ini anak-anak bukan guru, bukan saya yang buat. Ini dari anak-anak semua ini. Muncul dengan sendirinya dan tanpa harus dipaksa. Oh coba buat keyakinan kelas. Hanya memberikan contoh aja kemarin saya berikan contoh. Namanya keyakinan kelas seperti ini. Kemudian dibuat. Nah, ini insya Allah kedepannya nanti akan kami terapkan di kelas. Nah, mohon Bapak Ibu juga menerapkan di kelas masing-masing agar kita bisa betul-betul bisa melaksanakan dengan maksimal di dalam KPR. Selanjutnya setelah sudah jadi kesepakatan tugas kita, nah ini mampu dibuat sebuah kesepakatan yang menarik, dikasihkan bahwa sekarang kan banyak di Canva ya, harus bisa untuk dengan Pak Ugo sendiri dituntut ini bisa, ya belajar mudah, misalnya semua lembaga sudah ada yang banyak yang menguasai ini. Di Canva banyak, tinggal kita masukkan mengetik kalimat-kalimatnya ini ya. Nah, ini termasuk kemudian nanti di print ditambahkan di dalam kelas. Segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, proses segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Itu tahapan segitiga restitusi. Nah ini menstabilkan identitas yang pertama. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran.
menggeser identitas gagal ke identitas sukses itu menstabilkan identitas. Nanti prakteknya saya berikan contoh. Selanjutnya yang kedua, ini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh, kalimat-kalimatnya yang berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kamu berhak merasa begitu. Termasuk contoh-contoh menstabilkan identitas. Anak ada kasus, ada anak yang salah, kita stabilkan dulu dengan cara-cara seperti ini. Yang kedua, validasi tindakan. Validasi tindakan ya. Untuk validasi tindakan berdasarkan prinsip setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya. Guru akan bergeser dari pikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Itu validasi tindakan. Selanjutnya ini contohnya ya. Contoh-contohnya kalimat yang disampaikan pada saat validasi tindakan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu ya. Atau contoh yang lain, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu contoh validasi tindakan. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Ya. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakannya yang salah. Nah, selanjutnya apa yang kita pakai? Contoh kalimatnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama? Pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan pada murid ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Termasuk itu ya. Nah ini ada sebuah kasus. Nah, kemarin saya praktekkan di anak-anak kelas 6 ya, di kelas 6. Di anak-anak kelas 4 ada Dita dan Rijal ini ya. Jadi Dita malam-malam dan merobek pekerjaan Rijal karena pekerjaannya dicontek oleh Rijal. Nah, ini terus gimana nanti tindakan kita ini? Itu kasusnya ya. Terus bagaimana cara kita memposisikan sebagai seorang guru, posisi apa yang kita terapkan? Kita ambil ini menstabilkan tindakan yang salah. Ini menanyakan keyakinan kelas.
nikah yang menebak apa yang sudah dilanggar. Ya betul. Nikah itu berarti dan termasuk psikologinya. Kalau penting karena gunanya yang telah apa yang sudah kamu lakukan salah kamu marah. Kamu sanggup menjadi kesalahan. Apa yang akan kamu lakukan menjadi masalah ini. Nah itu tadi contoh penerapan video yang ada di kelas 4. Nah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian ya profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, itu ya. Jadi upayakan Bapak Ibu kalau sudah mengetahui beberapa teori-teori posisi kontrol apa kita sebagai seorang guru ini, ya kita berupaya mencoba mempraktekkan. Dari posisi kontrol tadi yang harus kita pakai adalah posisi kontrol sebagai manajer. Yang pertama kita tadi tahapan-tahapannya dalam segitiga restitusi harus kita terapkan. Baik, insya Allah itu barangkali ada pertanyaan. Cukup? Gitu. Terima kasih Pak Gofur, buku penggerak. Saya memang belum pernah melaksanakan kurikulum merdeka. Sebelum kelas 3 dan mengajar kelas 6 ya belum melaksanakan kurikulum merdeka. Kalau dari paparan Pak Gofur dari awal sampai akhir ada kemiripan dengan kurikulum 2013. Ada kemiripan, hanya penanganannya saja yang berbeda, yaitu kita harus meningkatkan 3 kompetensi peserta didik. Yang pertama yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kalau yang afektif tadi sudah masuk semuanya, yaitu tentang kompetensi kepribadian, ya, sikap sosial juga ada tadi, sikap spiritualnya juga ada. Terus tentang kognitif juga demikian sama. Dan yang terakhir psikomotoriknya yang belum masuk di kurikulum merdeka. Memang ada ya psikomotorik ya, ada, tapi tadi memang waktunya mungkin belum dijelaskan ya. Ada kemiripan dan cara penanganannya yang berbeda. Kalau ini berfokus pada siswa ya, siswa yang disuruh menyelesaikan apa permasalahan pribadinya. Tapi kalau di K13 guru yang menjadi center pusat ya, itu perbedaan ini saja Pak. Tadi maunya saya tunggu barangkali ada hal yang baru ya, tentang kurikulum 2013 apa sih bedanya dan apa yang kiat-kiat khusus sehingga indeks prestasi siswa-siswa Indonesia bisa meningkat. Karena dari kemarin 2023 bulan Oktober ya, UNESCO itu mengadakan penilaian untuk Indonesia itu penilaian
untuk Indonesia itu urutan yang 7 Pak. Urutan yang 7 masih sangat rendah indeks prestasi Indonesia. Dan untuk Asia itu Indonesia itu indeks prestasinya nomor 12 dari 12 negara. Tadi masalah itu betul Pak, untuk yang kurikulum dan apa kita khusus untuk meningkatkan indeks prestasi itu Pak. Barangkali ada yang lain Pak yang lebih menarik gitu selain ini tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Rafiq, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Rafiq pertanyaannya. Pertanyaannya yang luar biasa ini. Ini sing jawab dunia profesor. Ya. Terima kasih tadi Pak Rafiq menanyakan terkait kerjanya apa tuh? Aspek psikomotornya yang belum ada. Nanti untuk materi yang kami paparkan pembahasan ini adalah dikhususkan pada budaya positifnya. Bagaimana cara menangani anak-anak dalam kasus dalam sebuah kelas, dalam sebuah lembaga, itu langkah-langkahnya seperti tadi disampaikan. Adapun terkait dengan aspek psikomotornya, terkait kegiatan belajar mengajarnya ya Pak maksudnya. Nah itu nanti di materi selanjutnya modul 2 ini yang akan saya pelajari di modul 2 ini terkait pembelajaran berdiferensiasi. Nanti gimana tuh? Karena saya sendiri juga tahap belajar, jadi nanti seakan kami peroleh kalau nanti pada semua ridho akan kami bahaskan lagi, atau saya bahaskan lagi. Terkait apa tadi yang terakhir? Kalau yang menarik, meningkatkan indeks prestasi. Nah, itu nanti setelah saya mempelajari selesai di modul 1, 2, 3 sebagai jalur bergerak, insya Allah nanti akan memperoleh hal seperti itu. Insya Allah nanti akan saya sampaikan lagi. Terima kasih ya. Yang lain cukup? Cukup. Kalau cukup, dari saya mohon maaf ya. Dalam pemaparan saya ada kurang lebihnya. Sebelum acara kami akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video berikut adalah penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, terima kasih anak-anakku. Untuk mengawali kegiatan kita, marilah kita mengucapkan membaca surat Al-Fatihah dulu agar nanti kegiatan kita ke depannya bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Untuk pagi hari ini ya anak-anak akan saya ajak membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini nanti atau keyakinan kelas ini nanti kita buat bersama-sama antara anak-anak dan bapak guru. Nanti dipandu oleh Pak Gubernur membuat terkait dengan keyakinan kelas. Nah, mengapa toh perlu dibuat keyakinan kelas? Karena nanti biar anak-anak kedepannya di dalam melaksanakan kegiatan aktivitas baik dalam kelas maupun di luar kelas, anak-anak bisa melaksanakannya dengan nyaman, dengan senang, dengan gembira. Nah, kalau dulu itu kita di dalam kelas ada sebuah tata tertib, ada aturan. Nah, sekarang anak-anak akan saya buat kesepakatan aja. Kalau dulu kan aturan tata tertib yang buat bapak ibu guru sekolah yang buat. Sekarang kita anak-anak saya ajak untuk membuat kesepakatan sendiri dalam kelas. Keyakinan apa yang ada dalam kelas terkait budaya positif. Paham ya? Nah, anak-anak sejak tadi saya bagi kertas warna-warni. Nah, tolong nanti anak-anak sudah ngisi, tolong ditempelkan di sini. Papan tulis ya. Yang
kertas pelero yang sudah disediakan Pak Gubur. Tadi ada yang belum nempelkan. Nah, coba sudah di semua belum? Sudah. Terkait dengan budaya positif keyakinan kelas yang harus kita sepakati di kelas. Sampun, kalau belum sampun gantian silakan ditempelkan di depan. Ayo coba Jaki, yang mengajak. Langsung disusul. Rasa, Esa. Nah, ini ya, tempelkan. Selanjutnya Karis ya, Eris. Brian. Langsung. Siapa? Abi, ayo Bi, tempelkan Bi. Abi sini Bi. Nah. Jara. Cucu. Jara sudah, ayo Cucu. Ya, sudah Jara. Dika. Yang lainnya yang belum? Irul. Tangguh. Sini Gus, sama Gus. Yang kosong. Nah, baik. Terima kasih. Sudah? Oh iya. Nah, ya. Nah, sudah ya? Nah, berarti sudah semua membuat kesepakatan kelas. Sekarang dari kesepakatan kelas ini yang dibuat anak-anak, nah ini nanti kita simpulkan bersama-sama, ya kalimat-kalimatnya ya. Di sini ada tidak ramai saat guru sedang menerangkan pelajaran di kelas. Ada mengerjakan piket kelas bersama. Nah, ada lagi menghargai dan menghormati teman. Nah, di antaranya kesepakatan dari anak-anak banyak yang sama di sini ya. Nah, sekarang kita simpulkan di sini hasil kesepakatan kelas 6. 1 ini ya. Kita tulis ini mendengarkan guru saat pelajaran. 2 menghormati Bapak Ibu guru. 3 melaksanakan piket kelas. 4 toleransi antar sesama. Yang kelima apa ini? Datang tepat waktu. Yang keenam? Yang ketujuh? Yang kedelapan? Nah, ini tadi yang sudah ditulis Pak Guru di sini hasil kesepakatan kelas anak-anak dari apa yang sudah anak-anak tempel ya. Nah, ini nanti akan dibuat sebuah keyakinan kelas. Nah, ini nanti akan yang akan dijadikan keyakinan kelas kita di kelas. Nah, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubur telah membimbing saya untuk membuat hasil kesepakatan kelas yang akan saya patuhi bersama teman-teman saya agar teman-teman saya bisa senang dan tenang dalam belajar di kelas dengan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir adalah refleksi pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru Segugus 03 Kembang Bau dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024 bertempat di SDN 1 Kembang Bau, Kecamatan Kembang Bau, Kabupaten Lamongan dengan peserta kurang lebih 15 orang guru. Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar dan sukses. Peserta sangat antusias terhadap kegiatan ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.